Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1141, Kemakmuran. Di puncak Gunung Danfu, Ye Chen dan yang lainnya semua mabuk dan tertidur sambil mabuk. Malam, tenang dan damai. Di Nine Heavens, Ruotian Suzaku masih menonton, diam. Saya tidak tahu berapa lama bagi Ruotian Suzaku untuk memalingkan muka. Di bawah sinar bulan dan bintang yang terang, dia menatap kosong ke lukisan yang telah dia gambar, dan terkadang mengulurkan tangan batu gioknya untuk menyentuhnya dengan lembut. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum fajar, Xie Yun di puncak gunung dibangunkan oleh sebuah teriakan. Saya maju! Saya maju! Ketika Xie Yun duduk dengan wajah gelap, dia melihat seorang alkemis berteriak kaget. Milik nenekmu. Xie Yun mengutuk secara diam-diam dan menggosok bagian tengah alisnya, dia kesal karena mimpinya terganggu. Nian Wei juga terbangun, dan membuka matanya yang indah dengan samar, hanya untuk melihat dirinya berbaring di pangkuan Ye Chen. Melihat Ye Chen masih tidur, dia tersenyum ringan, dan dengan sadar berbaring di pangkuan Ye Chen. Nian Wei, jangan pura-pura tidur. Ye Chen bangun dan menggeliat dengan keras. Mendengar ini, Nian Wei berdiri dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi malu, dan pipinya memerah. Saya maju! Saya maju! Di kaki gunung, desisan dan teriakan seperti itu terdengar satu demi satu, dan para alkemis berlari keluar gua, menari dan menari, dengan ekspresi bersemangat. Kebanyakan dari mereka adalah alkemis yang maju di tingkat alkimia. Bagus. Ye Chen meliriknya. Ada ratusan alkemis tingkat lanjut, tetapi kebanyakan dari mereka dipromosikan dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, dan dari tingkat keempat ke tingkat kelima. Hanya ada satu dari tingkat kelima ke tingkat keenam. Ye Chen sangat senang dengan penampilan mereka, itu hanya sehari, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Berbaris untuk mendapatkan bayaran. Di bawah, salah satu pengawal Nian Wei telah menyiapkan meja batu di depan aula utama, dan ada tas penyimpanan yang ditumpuk di atasnya. Para alkemis berkerumun, merasa sedikit bersemangat masih ada uang yang harus dibayar setelah alkimia tingkat lanjut, yang bukan hal yang baik. Ye Chen masih menepati janjinya, dan dia tidak akan merasa kasihan pada Origin Stone. Dibandingkan dengan batu sumber, Ye Chen selalu lebih menghargai bakat. Alkemis memiliki potensi dan daya tarik yang besar. Dia tahu yang terbaik. Jika mereka dibudidayakan, mereka akan sama menakutkannya dengan pasukan biksu. Jika kamu punya uang, tidak heran kamu begitu termotivasi. Xie Yun menghela nafas saat melihat para alkemis yang mengantri untuk menerima uang di bawah. Masih perlu mengeluarkan uang. Ye Chen terus meregangkan tubuhnya yang mati rasa, akhir-akhir ini, kamu tinggal di Dan Mansion, jangan berkeliaran di Yudu, aku tidak ingin mereka menatapmu lagi, kamu. Mereka tidak punya waktu untuk berbicara denganku sekarang. Xie Yun menjilat rambutnya, aku pernah ke surga pertama sebelum aku datang ke sini, aku tidak tahu apakah aku tidak pergi, aku terkejut ketika aku melihatnya. Yue San dan yang lainnya, saudara-saudaraku, semuanya dalam masalah. Di sana, hati-hati berlayar selama 10.000 tahun. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan tungku alkimia dengan jentikan tangannya, bersama dengan banyak bahan alkimia. Namun, yang ingin disempurnakan oleh Ye Chen bukanlah ramuan 7 pola, tetapi ramuan 6 pola. Dari 100 jenis ramuan 6 pola yang dia beli di Yudu, 99 di antaranya tidak pernah disempurnakan olehnya. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, ada baiknya berlatih alkimia, dan itu bisa dianggap sebagai mengumpulkan sumber daya untuk diri sendiri. Yang terpenting adalah ada bahan alkimia gratis, yang semuanya dibeli dengan uang keluarga Suzaku, dan Anda jangan merasa sedih jika gagal. Alkimia hanya berbeda. Xie Yun di samping melihat teknik alkimia terampil Ye Chen, dan tidak bisa menahan nafas. Tuan Suci tahu segalanya. Nian Wei tersenyum manis, dan menonton dengan tenang dengan dagu bertumpu pada tangannya. Dia terpesona oleh pemandangan itu, dan sorot matanya yang indah juga tergila-gila. Ayo, saudari kekaisaran, saudara kekaisaran akan memberimu harta karun. Xie Yun melangkah maju dan menarik Nian Wei ke samping. Apa sayang, ini sangat misterius. Bagus sayang. Xie Yun mengeluarkan botol batu giok dari lengan bajunya, diam-diam memasukkannya ke Nian Wei, dan berkata dengan sungguh-sungguh setelah menyelesaikan pekerjaannya, ini hal yang baik. Apa? Nian Wei memegang botol batu giok di depan matanya dan mengocoknya, hanya untuk melihat bahwa botol batu giok itu berisi cairan sebening kristal. Gai Minger memasukkannya ke dalam anggur Ye Chen, lalu makan sendiri.
Sebelum Xie Yun selesai berbicara, Nian Wei membuka mulut besar Xie Yun, lalu memasukkan botol batu giok ke dalamnya. Wow, ahem. Xie Yun tidak muncul dalam satu nafas, tersedak sampai air mata keluar. Itu pantas untuk itu. Nian Wei menginjak kaki Xie Yun dari kata-kata Xie Yun, dia sepertinya tahu apa yang ada di dalam botol batu giok, pipinya memerah, dia melihat Ye Chen untuk terakhir kalinya, dan menutupi wajahnya kabur. Ye Chen melirik Nian Wei yang akan pergi, lalu ke Xie Yun, matanya akhirnya tertuju pada botol giok yang dikeluarkan Xie Yun dari mulutnya, dan dia bisa tahu apa yang ada di dalam botol giok itu sekilas, sudut mulutnya. Mulut tidak bisa menahan kedutan, apa? Itu saudari kekaisaranmu, dan kamu mempermainkannya seperti ini. Apa yang harus dilihat? Sempurnakan pil Anda. Xie Yun menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan lari, karena tamparan Ye Chen sudah diayunkan. Itu juga karena lari cepat orang ini, jika Ye Chen menamparnya, seluruh orang akan terbang keluar. Anda harus tahu bahwa kultivasi Ye Chen saat ini jauh lebih tinggi darinya, bukan tidak mungkin untuk dinonaktifkan di tempat. Jalang. Setelah Ye Chen mengutuk, dia fokus pada alkimia. Menurut Yiru, pada hari pemilihan alkemis, sebelum setengah jam berlalu, ramuan 6 pola pertama dirilis. Ini juga seperti hari ketika sang alkemis dipilih, Liu Wen dan lahir, disertai dengan penglihatan Dan Hong yang membumbung tinggi ke langit, jika Lingshan dari rumah alkimia tidak terhalang dari dunia luar, atau orang-orang dari pihak ketiga. Surga pasti bisa melihat penglihatan pil itu. Setelah istirahat sejenak, Ye Chen mulai lagi. Dia sibuk di sini, dan para alkemis di bawah juga tidak menganggur. Orang-orang terus berlarian keluar dari kediaman dengan ekspresi bersemangat, kebanyakan dari mereka adalah alkemis tingkat lanjut, dan mereka tetap tidak lupa pergi ke aula utama untuk mengumpulkan uang. Selanjutnya, gambaran seperti itu sering terjadi. Ye Chen, yang sedang membuat alkimia, melirik ke bawah dari waktu ke waktu, dan diam-diam menghitung di dalam hatinya. Setelah menghitung, sudah ada lebih dari 1000 alkemis tingkat lanjut hari ini, dan jumlah alkemis tingkat lanjut masih bertambah. Bagus. Ye Chen tersenyum sedikit, mengetuk tungku alkimia, dan mengeluarkan pil lain. Ini adalah pil 6 pola ke-9 yang telah dia sempurnakan. Nian Wei tidak kembali, dan orang itu Xie Yun juga memilih gua yang tenang di Danfu Lingshan, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya. Flash ini, adalah 3 hari. Di puncak gunung, Ye Chen menghela nafas panjang, dan duduk di atas batu dengan ekspresi lelah. Dalam 3 hari terakhir, dia telah memperoleh cukup banyak 99 jenis pil 6 pola telah disempurnakan. Jika ini diketahui orang luar, mereka pasti akan terkejut. Ramuan 6 pola sangat sulit dibuat, prosesnya rumit, dan bahkan jika ada sedikit kesalahan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Namun, sebenarnya Ye Chen membuat 99 pil dalam 3 hari, yang hanya dapat digambarkan sebagai tidak normal. Dia telah memperoleh banyak hal, dan ahli alkimia dari rumah alkimia juga telah mencapai hasil yang luar biasa. Dalam 3 hari terakhir, ada lebih dari 5.000 alkemis tingkat lanjut, dan lebih dari 300 dari mereka telah naik ke tingkat ke-6. Ini adalah angka yang menakutkan, bahkan Ye Chen kagum karenanya. Ini juga menegaskan apa yang dia katakan sebelumnya, di antara para alkemis ini, ada banyak orang dengan bakat luar biasa, yang kurang dari mereka adalah peluang. Dan dia dan keluarga dan memberikan kesempatan seperti itu, menyediakan bahan alkimia tanpa syarat, memberikan konsepsi artistik alkimia tanpa syarat, dan menyediakan metode alkimia tanpa syarat. Begitu banyak faktor telah menciptakan pemandangan yang begitu makmur. Masa depan tidak terbatas. Ye Chen tersenyum lega, dan tidak sia-sia dia menghabiskan begitu banyak energi untuk melatih mereka. Setelah meminum sepanci anggur, dia bangkit dan mencoba memurnikan ramuan Qiwen lagi, tetapi dia tidak berhasil sekalipun. Kegagalan ini membuatnya benar-benar melepaskan ide untuk menyempurnakan ramuan 7 butir. Setidaknya jiwa tidak akan mencobanya sebelum mencapai kerajaan kaisar. Bahan alkimia yang dibutuhkan untuk ramuan 7 butir sangat mahal. Uang tidak dapat disia-siakan seperti ini, dapat dianggap sebagai menabung sejumlah uang untuk masa depan Xie Yun. Baru pada hari keempat Ye Chen berjalan menuruni gunung dan meninggalkan Danfu Lingshan. Sebelum pergi, dia juga menanamkan alkimia dari banyak Liu Wen Dance di Istana Wandan. Dia muncul kembali, dan itu adalah rumah perjudian keluarga Mu Kongtian. Rumah judimu saat ini masih begitu ramai, ada banyak orang dengan wajah memerah dan leher tebal, banyak yang kehilangan kekayaan, dan beberapa menjadi kaya dalam semalam, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah minoritas. Bergantung pada. Tepat saat dia berjalan, Ye Chen mendengar lolongan serigala yang familiar, mendongak, dan melihat bahwa itu adalah Fan Tong, dan yang kalah ditinggalkan dengan sepasang celana dalam berbunga-bunga. Di samping Fan Tong, masih ada 8 orang yang berdiri, masing-masing dengan garis hitam di wajah mereka. Mereka adalah tetangganya, 8 Zun Huang,
mungkin mereka ditipu oleh Fan Tong untuk berjudi, sehingga mereka kehilangan semua uangnya. Semua tetangga yang luar biasa tiba, tetapi Ye Chen tidak melihat Hu Xianer sebagai seorang kultivator wanita, dia mungkin tidak akan datang ke tempat seperti itu. Melihat Fan Tong untuk terakhir kalinya, Ye Chen berjalan jauh ke dunia kecil di lantai 3. Ketika Ye Chen masuk, Mu Wanxing sedang memegang labu anggur dan minum dengan gembira. Melihat Ye Chen berjalan ke dunia kecil, dia tidak lupa melempar kendi anggur, apakah kamu bebas pergi ke rumahmu hari ini? Aku membuat leluhurmu menunggu lama. Ye Chen terbatuk datar. Tidak apa-apa, leluhur tua itu hanya keluar dari kebiasaan. Tidak ada yang datang ke sini untuk membuat masalah baru-baru ini. Ye Chen bertanya dengan santai setelah menyesap minumannya. Mereka tidak punya waktu untuk menyusahkan keluarga Mu kita. Mu Wanxing bangkit dan meregangkan pinggangnya dengan keras, bukankah mereka semua tergeletak di luar kota Yihongtian dan Yudu? Mereka selalu siap untuk menangkapmu kembali. Aku tidak tahu bagaimana membiarkan mereka mengetahui bahwa Anda berada di Yudu, apakah Anda akan pingsan di tempat? Tidak apa-apa, biarkan mereka mencarinya perlahan. Ye Chen mengangkat bahu. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk hari itu. Mu Wanxing melirik Ye Chen sambil menghela nafas. Ini adalah keterampilan rumah tangga. Ye Chen menjilat rambutnya. Kamu memiliki banyak keterampilan rumah tangga, Suan Yu memberitahuku bahwa di masa depan, aku harus waspada terhadapmu, dan dia berbicara tentang semua sejarahmu yang tak tahu malu dan mulia. Apakah kakak ipar ingin mengetahui sejarah kejayaan pria itu? Ye Chen memandang Mu Wanxing sambil tersenyum. Ayo, katakan padaku. Mu Wanxing duduk, menyeret dagunya dengan tangannya, mengedipkan matanya yang indah ke arah Ye Chen. Izinkan saya memberitahu Anda ini, dia juga telah melakukan semua perbuatan mulia saya yang tidak tahu malu. Apa, dia juga dilacurkan? Jangan membuat masalah, aku tidak pernah menjadi pelacur. Oh, episode 1142, bab 1142. Saat malam tiba, Ye Chen mengikuti Mu Wanxing ke keluarga Mu dari 9 keluarga bangsawan agung. Keluarga Mu ditempatkan di kota Yudu ke-9, meskipun kotanya tidak sebesar Yudu, tetapi juga megah. Keduanya masuk melalui jalur khusus keluarga Mu dan tidak menarik perhatian orang lain, semua ini untuk menutupi identitas Ye Chen, jadi Yue San dan 8 pangeran tidak boleh mendengarkan mereka. Di hutan bambu ungu di bagian terdalam rumah Mu, keduanya berhenti satu demi satu. Tidak jauh dari sana, ada seorang lelaki tua berpakaian preman, dengan rambut putih dan penampilan pikun, tanpa sedikit pun rasa permusuhan di tubuhnya, seperti kakek biasa. Ketika keduanya tiba, dia sedang duduk di bawah pohon tua dan ukiran-ukiran kayu. Pria tua berpakaian preman ini adalah leluhur keluarga Mu dan penguasa kota ke-9 Yudu, Adipati Mu Xuan. Dao terluka. Ye Chen bergumam, dan menatap Mu Xuangong dengan mata menyipit, di bawah mata Xianlun. Dia dengan jelas melihat bekas luka di jiwa Mu Xuangong, dan itu bukan luka baru, setidaknya berusia 300 tahun. Selain itu, Ye Chen melihat umur panjang Mu Xuangong, cincin tahunan telah menurun, dan vitalitasnya tidak lagi kuat. Umumnya, orang seperti Mu Xuangong tidak akan memiliki beberapa tahun untuk hidup, tidak mudah baginya untuk hidup selama hampir 3000 tahun di puncak kerajaan, dan dia masih terluka. Ingin memperpanjang umur, tidak terus menembus ranah. Kakek. Mu Wanxing berjalan dengan langkah ringan, semanis gadis kecil. Adipati Mu Xuan tersenyum lembut, lalu menatap Ye Chen, ini teman kecil Ye Chen. Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior. Ye Chen buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Butuh waktu setengah jam untuk menyempurnakan pil 6 pola, bertarung melawan langit, dan membunuh 30 kaisar dalam satu hari, sungguh luar biasa. Senyum ramah Mu Xuangong dipenuhi dengan banyak seruan. Senior memujimu. Ye Chen sedikit tersenyum. Teman kecil menyelamatkan keluargamu saya 2 kali, kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluargamu. Mu Xuangong berkata dengan lembut, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan keluargamu saya di masa depan, keluargamu pasti tidak akan menolak. Keluargaku, aku bisa melakukannya dengan sedikit usaha. Keluargaku. Mu Xuangong terlihat aneh, dan mau tak mau melirik Mu Wanxing. Dia adalah adik iparku. Melihat ekspresi aneh Mu Xuangong, Ye Chen buru-buru menambahkan kalimat lain. Halo, ipar perempuan, halo, ipar perempuan. Mu Xuangong tersenyum canggung. Senior, cederamu. Bisakah kamu melihat bahwa aku terluka? Mu Xuangong terkejut, dan bahkan Mu Wanxing tertegun. Aku bisa melihat beberapa petunjuk. Hei! Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar Mu Xuangong menghela nafas, aku sudah lama dikritik. Itu semua disebabkan oleh Ku Yue, Mu Wanxing berkata dengan marah, cedera Dao kakek tidak begitu serius, tapi dia memberi kakek pil dan penuh percaya diri. Tidak hanya dia gagal menyembuhkan luka Dao kakek, sebaliknya, dia menjadi semakin ganas, menurutku, dia berkomplot melawan keluarga Muku.
Kinger. Mu Suangong berkata dengan suara yang dalam, jangan bicara omong kosong. Itu benar. Mu Wanxing masih marah. Roh primordial terluka oleh Tao, dan batu obatnya lemah. Ye Chen berkata, Ku Yue memang sombong. Ini cerita lama, jadi jangan sebutkan itu. Mu Suangong melambaikan tangannya tanpa daya. Aku bisa menyembuhkan luka Dao. Dengan kata-kata Ye Chen, baik Mu Suangong, yang sedih, dan Mu Wanxing, yang terlihat kesal, tiba-tiba menatap Ye Chen, dan mata mereka juga bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Heavenly Tribulation Thunder dapat menyembuhkan luka Dao. Ye Chen mengungkapkan rahasia ini. Apakah kamu serius? Tangan tua Mu Suangong Changmu tiba-tiba meraih bahu kecil Ye Chen, seorang pria di puncak kerajaan, yang sangat bersemangat saat ini, dan matanya yang keruh bersinar terang. Di bawah malapetaka guntur, saya terlahir kembali dari nirvana, dan luka Dao saya sembuh dengan cara ini. Ye Chen tersenyum. Kesengsaraan surgawi dapat menyembuhkan cedera Dao, kesengsaraan surgawi dapat menyembuhkan cedera Dao. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif Ye Chen, tubuh tua Mu Suangong yang bersemangat bergetar, begitu, orang tua ini benar-benar bodoh. Tapi kemana kita bisa pergi untuk menemukan Heaven Tribulation Thunderbolt? Mu Wanxing menemukan masalahnya. Aku harus menemukan seseorang yang bisa melewati malapetaka. Mu Suangong menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu masalah seperti itu, aku memiliki guntur kesengsaraan surgawi. Ye Chen memanggil guntur di lautan pil dengan jentikan tangannya. Kamu masih memiliki Tian Lei. Mu Wanxing terkejut. Kenapa, si Eyun tidak memberitahumu? Bicara saja tentang perbuatan muliamu yang tak tahu malu. Sekarang kamu tahu dia tidak bisa diandalkan. Jangan menikah dengannya, menikahlah denganku. Pergi dan mainkan. Itu memang guntur di langit. Ketika mereka berdua berbicara, Mu Suangong menatap guntur langit di tangan Ye Chen, teman kecil benar-benar dapat memasukkan guntur ini ke dalam tubuh, itu benar-benar tindakan melawan langit. Senior, kamu bisa duduk sekarang, dan serahkan sisanya padaku. Ye Chen berhenti berbicara dengan Mu Wanxing. Apa yang perlu kamu persiapkan? Tidak perlu. Ye Chen tersenyum, dan melambaikan guntur langit ke tubuh Mu Suangong, membungkus roh primordial Mu Suangong. Dengan baik. Ekspresi Mu Suangong tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan, rasa sakit di jiwa jauh lebih banyak daripada rasa sakit di tubuh, tetapi untuk seorang biksu di puncak kerajaan, itu jauh di luar toleransi Anda. Bisakah kamu melakukannya? Melihat ekspresi menyakitkan Mu Suangong, Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan tak percaya. Familiar dengan jalan. Ye Chen tersenyum dengan santai, tanpa tekanan sedikit pun. Saya khawatir tidak ada yang lebih ahli dalam merawat luka Tao daripada dia. Di masa lalu, Liu Yi, Gu Santong, Patriark Tianzong, Zhongli, Del. Itu disembuhkan olehnya. Baginya, itu tidak bisa lebih mudah. Kalau begitu santai saja, tidak masalah jika kamu melambat, Mu Wanxing mengingatkan. Dimengerti, aku. Ya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia berbicara, tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Mu Suangong, dan mata roda peri terbuka samar, menatap roh primordial Mu Suangong. Apa itu? Ye Chen menggosok mata perinya, matanya hampir menyempit untuk melihat lagi, dan baru kemudian dia menemukan bahwa ada segel kutukan kuno yang tak terlihat jauh di dalam dewa Mu Suangong. Kutukan penyihir kuno. Gumam Ye Chen, dan langsung menghentikan guntur. Mengapa kamu berhenti? Tidak hanya Mu Wanxing, tetapi juga Duke Mu Xuan meragukan. Senior, ada mantra penyihir kuno di tubuhmu. Mantra penyihir kuno. Dan itu adalah mantra penyihir kuno yang sangat misterius. Dilihat dari keberadaan segel mantra, mungkin sudah 500 tahun, yang seharusnya sebelum kamu dilukai oleh Tao. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. 500 tahun, Mu Suangong mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, dia tidak tahu bahwa ada sihir dalam roh primordialnya, bahkan dia tidak menyadarinya, yang menunjukkan kengerian sihir kuno. Kamu punya solusinya. Mu Wanxing buru-buru menatap Ye Chen. Bukannya tidak ada cara untuk memecahkannya, tapi itu bukan terserah saya, tetapi mengandalkan Mu tua. Saya dapat menggunakan guntur surgawi untuk menyembuhkan luka Dao, tetapi tingkat sihir kuno terlalu tinggi, dan itu perlu hukuman ilahi yang nyata. Apa maksudmu, teman kecilku? Aku perlu menyerang orang bijak untuk menyebabkan malapetaka. Mu Suangong menatap Ye Chen dengan ragu. Meskipun metode ini berbahaya, ini adalah yang paling langsung. Dengan kultivasi senior, kebanyakan dari mereka dapat maju ke kuasi sage. Ye Chen berkata perlahan, pertanyaannya adalah, siapa yang menanam kutukan penyihir kuno ini untukmu, dan siapa yang menanamnya untukmu? Metode apa yang digunakan untuk menaburnya, dan apa tujuannya menanamkan kutukan penyihir ini padamu? Mungkinkah Ku Yue lagi? Mu Wanxing bertanya dengan dingin. Kinger, jangan bicara omong kosong. Senior, bukan tidak mungkin. Ye Chen bergumam, mantra penyihir dapat diberkati dalam pil. Ada preseden untuk ini sebelumnya. Tidak sulit untuk melakukannya.
Anda hanya perlu pil tingkat tinggi sebagai pembawa, dan tingkat Kuyue cukup untuk melakukannya. Ramuan tingkat tinggi, 500 tahun yang lalu. Mu Suangong menyipitkan matanya, seolah mengingat peristiwa lama, memikirkannya, cahaya dingin melintas di mata tuanya. Kuyue, kamu berani bersekongkol melawanku. Mu Suangong mendengus dingin, dan langsung memikirkan segalanya. Jika itu yang dikatakan Kuyue, maka tujuannya akan terungkap. Ye Chen berkata dengan santai, jika junior ini tidak buruk, tidak hanya kamu memiliki mantra penyihir kuno di tubuhmu, tetapi juga leluhur, tetua, dan bahkan para penatua dari beberapa keluarga besar lainnya. Ini adalah keluarga Suzaku tingkat tinggi, dan kebanyakan dari mereka juga memiliki tanda kutukan di tubuh mereka. Belum lagi keluarga Suzaku, sejauh menyangkut 9 keluarga besar, Anda mengendalikan 50% dari pasukan biksu di Yudu. Jika Anda mengendalikan Anda mengendalikan setengah dari Yudu ini. Kekuatan di atas, ini adalah kartu trufnya, ditambah alkemis di Paviliun Lingdan di bawah kendalinya, jika dia maju, dia bisa berdiri kepada keluarga Suzaku, dan jika dia mundur, dia dapat menggulingkan seluruh Yudu. Ini permainan catur yang besar, kata Mu Suangong dengan dingin, dan Mu Wanxing yang berada di sampingnya bahkan lebih ketakutan. Itu semua hanya spekulasi, sulit untuk membuat kesimpulan, kata Ye Chen dengan enteng. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Kinger, pergi dan panggil ayahmu, mereka juga memakan ramuan yang diberikan oleh Kuyue. Dimengerti. Mu Wanxing tidak berani menunda, dan bergegas keluar dari hutan bambu. Oh, episode 1143, sungguh permainan catur yang besar. Setelah Mu Wanxing pergi, Ye Chen menatap jiwa Mu Suangong lagi. Untuk beberapa alasan, segel kutukan di tubuh Mu Suangong membuatnya merasa sangat akrab. Dengan kata lain, segel kutukan kuno ini agak mirip dengan segel kutukan Taiksu yang ditanam Yin Ziping pada murid-murid Hang Yue di masa lalu. Ini tidak menyenangkan. Melihatnya, Ye Chen bergumam, itu mirip dengan segel kutukan Taiksu, tapi melibatkan terlalu banyak. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya masuk dari luar hutan bambu. Dia penuh semangat dan darah, matanya dalam dan bijaksana, dan dia berjalan dengan keagungan seorang atasan. Dia adalah guru suci Mu keluarga dan ayah dari Mu Wanxing, Langit Mu Zong. Mu Zongtian masuk, memberi hormat kepada Adipati Mu Xuan, dan kemudian menatap Ye Chen. Namun, dengan kultivasi surga ke-9 dari alam kekaisaran, dia tidak dapat menembus wajah asli Ye Chen, yang membuatnya sangat penasaran dengan identitas Ye Chen. Melihat leluhur keluarga Mu, dia berpikir bahwa identitas Ye Chen adalah tidak cukup baik sederhana. Teman kecil. Mu Xuan membuka mulutnya dan menatap Ye Chen. Ye Chen mengerti, dan menatap Mu Zongtian dengan mata roda peri yang terbuka sedikit, melihat jiwanya melalui tubuhnya. Mu Zongtian curiga, tapi dia tidak pernah bertanya. Di sisi lain, Mu Wanxing mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya tegang, dan dia masih memiliki firasat buruk di hatinya. Di sini, Ye Chen, yang menatap Mu Zongtian Yuanshen, mengerutkan kening. Dari kedalaman Mu Zongtian Yuanshen, dia juga menemukan sihir kuno yang sama dengan Mu Suangong. Jika dia tidak memiliki mata roda abadi 6 jalan, jika dia tidak mencari dengan hati-hati, dia tidak akan menemukan sihir yang tak terlihat. Setelah 3-5 detik, Ye Chen menutup matanya. Ayo kembali. Mu Suangong melambaikan tangannya ke Mu Zongtian, yang membuat Mu Zongtian sedikit heran. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan ayahnya dan Ye Chen, yang mengenakan jubah hitam di depannya. Dia memanggilku di tengah-tengah malam hanya untuk melihatku sekilas. Batuk ringan karena malu, Mu Zongtian masih berbalik dan meninggalkan hutan bambu, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke arah Ye Chen. Bagaimana? Begitu Mu Zongtian pergi, Mu Wanxing bergegas maju dan menatap Ye Chen dengan cemas, dan Mu Suangong melakukan hal yang sama, menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, berharap Ye Chen bisa memberinya jawaban yang akurat. Senior Mu juga memiliki segel kutukan kuno di tubuhnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Lihatlah cincin segel kutukan tahunan, usianya hampir 400 tahun. Kuyue, kamu terlalu banyak menipu orang, kata Mu Suangong dengan dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh. 400 tahun yang lalu, dia memang meminta pil dari Kuyue, dan waktunya bertepatan secara mengejutkan. Nenek moyang keluargamu dan tubuh suci sama-sama memiliki segel kutukan di tubuh mereka, dan sebagian besar dari 8 keluarga lainnya di Yudu juga seperti ini. Permainan catur Kuyue lebih besar dari yang aku bayangkan. Ye Chen berkata dengan santai, yang aku khawatirkan saat ini ya, apakah nenek moyang keluarga Suzaku juga memiliki tanda kutukan Kuyue di tubuhnya? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Suangong terkejut, bahkan jika Ruotian Suzaku memiliki mantra penyihir kuno di tubuhnya, itu akan menjadi akhir dari Yudu. Lalu tunggu apa lagi, ambil Kuyue, kata Mu Wanxing segera. Orang tua itu akan pergi ke kota utama Yudu.
Mu Suangong tiba-tiba berdiri. Senior, jangan tidak sabar. Ye Chen menghentikan Mu Suangong, anjing tua Kuyue ingin mengambilnya, tetapi ada terlalu banyak hal yang belum diselesaikan. Jika kamu mendorong terlalu cepat, Kuyue akan mati dan jaring akan rusak, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi, orang tua itu sembrono. Ye Chen, dapatkah kamu melihat asal-usul sihir kuno ini? Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan penuh harap. 99 tidak dapat dipisahkan dari 10, Ye Chen berkata perlahan, segel kutukan semacam ini harus dibagi menjadi kutukan utama dan subkutukan. Yang ada di tubuh seniormu adalah subkutukan, sedangkan tubuh Kuyue adalah kutukan utama. Alasannya adalah begitu orang yang membawa kutukan utama meninggal, jiwa orang yang dilemparkan dengan kutukan tambahan juga akan tersebar. Ini sangat sombong. Aku perlu melihat Kuyue sebelum aku bisa membuat kesimpulan akhir. Ye Chen merenung, sebelum itu, jangan menyentuh Kuyue dengan gegabah. Dia orang gila. Jika dia mati, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dimakamkan bersamanya. Jika teman kecil tidak datang hari ini, aku bahkan tidak tahu bahwa Kuyue memiliki konspirasi yang begitu mengerikan. Senior, jangan terlalu khawatir. Ye Chen sedikit tersenyum, sekarang kita mengetahuinya, kita memiliki cara kita sendiri untuk menghadapinya. Sedangkan untuk Kuyue, selama kita tidak mendorongnya terlalu cepat, Yudu masih aman untuk saat ini. Hei! Mu Suangong menghela nafas, sungguh konyol bahwa Suzaku yang perkasa di ibu kota terpencil ditahan oleh satu orang. Tentara datang untuk memblokir air dan menutupi tanah, junior harus menyembuhkan luka senior terlebih dahulu. Ye Chen menembakkan guntur langit ke tubuh Mu Suangong lagi, jika senior dapat menarik hukuman dari Kuasi Sage, dewa kesengsaraan surgawi, dan menghapus kutukan penyihir kuno itu adalah keberuntungan. Melakukan ini akan menakuti ular itu. Mu Suangong menatap Ye Chen. Tidak apa-apa untuk mengejutkan ular itu. Ye Chen tersenyum, kesengsaraan surgawi yang menghapus segel kutukan kuno, dan Kuyue tidak akan pernah meragukan bahwa senior menemukan segel kutukan itu. Menurut pendapatnya, itu hanya kebetulan bahwa mantra penyihir telah dipatahkan. Ini sangat bagus. Mu Suangong tersenyum dan melirik dengan takjub. Dia diam-diam berpikir bahwa junior di surga di depannya ini bahkan lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. Dengan senyum lega, Mu Suangong menutup matanya sedikit, membiarkan Ye Chen memanipulasi Tianlei untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen tampak tenang dan dengan hati-hati memanipulasi Tianlei. Cedera Tao Mu Suangong telah terakumulasi selama ratusan tahun, dan itu sangat keras kepala. Retakan yang mengerikan pada jiwa juga sangat lambat untuk sembuh. Agar tidak melukai fondasi Mu Suangong, dia harus ekstra hati-hati. Ini adalah proses yang panjang. Siang dan malam bergantian, siang dan malam bereinkarnasi, dan 3 hari berlalu dengan tenang. Pada malam hari keempat, Ye Chen bergabung menjadi api peri di langit guntur, dan saat menyembuhkan luka Mu Suangong, dia juga menempa jiwa dan tubuhnya. Saat luka Tao terus membaik dan tubuh fisik roh primordial terus ditempa, wajah tua Mu Suangong juga memiliki sentuhan warna kemerahan, tidak lagi sakit, dan darah yang layu serta vitalitas benar-benar pulih. Melihat ini, Mu Wanxing sangat gembira, dan terkejut dengan metode Ye Chen lagi luka Tao yang telah menjangkiti leluhur selama ratusan tahun begitu mudah di tangannya. Eliksir. Ketika Mu Wanxing sangat terkejut, Ye Chen mengeluarkan suara samar. Mendengar ini, Mu Wanxing mengeluarkan ramuan yang telah disiapkan sebelumnya dengan jentikan tangannya, dan ramuan itu meledak satu persatu dan menyatu ke dalam tubuh Mu Suangong, semuanya adalah ramuan untuk memelihara roh primordial. Ye Chen dan Mu Wanxing bekerja sama secara diam-diam, yang satu memanipulasi guntur dan api, dan yang lainnya memasuki obat mujarab. Mu Suangong seperti pohon kuno yang terlahir kembali dalam keadaan layu, dan tumbuh penuh dengan cabang dan daun di nirvana. Kemudian, ada keheningan panjang lainnya. Selama periode ini, Mu Zongtian dan sekelompok tetua keluarga Mu datang beberapa kali, tetapi mereka semua dihadang oleh Mu Wanxing dari hutan bambu anggota senior keluarga Mu, tidak ada kekurangan pasukan yang disusupi oleh Kuyue. Lebih baik tahu. Baru pada malam hari ke-9 Ye Chen menghembuskan nafas panjang dari udara kotor, dan perlahan menyingkirkan guntur langit dan api peri. Mu Wanxing bergegas maju, tapi dihentikan oleh Ye Chen. Mu Suangong menyilangkan lututnya dan menutup matanya, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan ada banyak penglihatan yang terjalin selama periode tersebut. Meskipun sudah larut, darahnya melonjak seperti asteris, dan tekanan dari puncak kerajaan adalah tirani. Ini adalah kelebihan lainnya. Ye Chen menyeka keringatnya, duduk di tanah, dan mengeluarkan guci dari tangannya. Kamu membantu keluarga Muku lagi. Mu Wanxing tersenyum manis, kamu benar-benar bangsawan keluarga Muku. 3 bantuan, ingatlah. Ye Chen menegakkan 3 jari. Aku ingat semuanya. Mu Wanxing mendengus, tapi dia masih dalam suasana hati yang baik.
Aku menanyakan sesuatu padamu. Ye Chen menatap Mu Wanxing sambil tersenyum. Katakan. Mu Wanxing juga duduk. Apakah kamu sudah tidur dengan wanita Jalang Xieyun itu? Aku tidak membawamu secara langsung. Aku hanya ingin tahu, aku. Ya. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke Mu Suangong yang ada di samping, auranya tiba-tiba naik, dan dia mendekati puncak di ketinggian. Kecepatan. Ini akan menerobos. Mu Wanxing, yang baru saja duduk, tiba-tiba berdiri. Kesengsaraan surgawi yang ditekan oleh cedera Dao benar-benar memiliki banyak akumulasi. Ye Chen juga berdiri dengan senyum di wajahnya. Hancurkan. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar omelan lembut Mu Suangong. Energi dan darahnya langsung bergulung seperti ombak, melonjak seperti lautan, dan paksaan yang kuat membuat hutan bambu ini membeku. Ledakan. Malam yang sunyi dipecah oleh ledakan yang tiba-tiba, dan suaranya bergema di seluruh Suzaku Star. Sok Suci. Ruotian Suzaku tiba-tiba berdiri di surga ke-9 Yudu, dan melihat ke satu sisi dengan takjub, seolah dia bisa melihat sosok Mu Suangong dari jarak ribuan mil. Kamu masih bisa maju meskipun kamu terluka oleh Dao. Bagaimana bisa? Di surga ke-8 Yudu, Ku Yue berdiri di puncak gunung, dan menatap ke arah kota keluargamu dengan mata sipit. Mu Suangong, kamu bisa maju ke Sok Bijak dengan luka Tao. Lelaki tua itu benar-benar meremehkanmu. Sepertinya aku akan memberimu obat mujarab lain, bahkan jika kamu adalah orang bijak tingkat lanjut, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tangan orang tua ini. Mu Suangong, kamu luar biasa. 8 keluarga lainnya di Yudu memiliki sosok tua yang naik ke langit satu demi satu, tanpa kecuali, mereka semua adalah sosok setingkat leluhur, dan tanpa kecuali, mereka semua melihat ke arah keluargamu, dan ekspresi mereka semuanya indah dan indah. Terkejut, dan mereka semua juga di puncak kerajaan, dan tanpa penindasan cedera Dao, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk menerobos, tetapi Mu Suangong, yang menderita cedera Dao, telah maju ke langit. Kuaso Sage, seseorang yang maju ke Kuaso Sage. Di seluruh Yudu, semua orang memandang ke satu sisi, penuh emosi dan kekaguman. Sok Suci. Sok Suci. Keluargamu adalah yang paling bersemangat, mereka tidak pernah berpikir bahwa leluhur yang ditekan oleh luka Tao akan menerobos langit. Kesengsaraan Kuasi Kudus. Saya tidak tahu seberapa jauh dari bintang Suzaku adalah bintang kuno. Dua lelaki tua berdiri satu demi satu, menatap ke arah bintang Suzaku. Kedua lelaki tua ini tidak sederhana, mereka adalah dua patriark besar dari Azure Dragon Star, keduanya adalah biksu semu, dan Tianyuan Starfield ini menyebut mereka Raja Kembar Naga Azure, satu adalah Raja Naga Langit dan yang lainnya adalah Bumi. Raja Naga. Siapa bintang Suzaku yang telah menerobos ke Kuasi Sage? Wajah Raja Naga Bumi sangat suram. Tidak peduli siapa yang maju, dia harus mati. Raja Tianlong mendengus dingin, kemarilah, tolong pergi ke Raja Gerhana Yin dan katakan padanya bahwa aku, King Longsing, telah menyetujui persyaratannya. Kamu harus membiarkan dia datang malam ini, tentu saja jangan biarkan orang itu Suzakuxing berhasil melewati kesengsaraan. Oh, episode 1144, musuh besar menyerang. Ledakan, ledakan, gemuruh. Ketika semua orang kagum dan terpesona, awan tebal dan kabut muncul di langit berkabut, berjatuhan seperti ombak, menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan guntur bergerak seperti ular yang berenang, membawa kekuatan kepunahan. Mu Suangong telah membumbung tinggi ke langit, seperti seberkas cahaya melintasi langit, terbang keluar dari kota keluargamu. Jika dia ingin selamat dari malapetaka Kuasi Bijak, dia akan memilih tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, untuk menghindari hilangnya nyawa. Guntur dan hukuman Kuasi Bijak begitu tirani, dia tidak menginginkan anak-anaknya dan cucu menderita bencana karena mereka pasif menanggapi bencana. Ayo cepat. Anggota keluargamu mengikuti, semuanya kuat di kerajaan. Seperti keluargamu, leluhur dari 8 keluarga besar juga bergegas ke sini, dan ada banyak orang kuat di belakang mereka, bukan untuk membuat masalah, tetapi untuk melindungi dan mencegah bintang naga Azure datang untuk membuat masalah. Meskipun 9 keluarga besar di Yudu bertarung secara terbuka dan diam-diam, itu adalah urusan mereka sendiri, dan mereka selalu terbuka dengan suara bulat ke dunia luar. Sekarang Mu Suangong telah naik ke peringkat Kuaso Sage, meskipun sekelompok orang tua tidak senang, mereka masih harus melakukan tugas mereka. Anda harus tahu bahwa dengan satu Kuaso Sage lagi, kekuatan bintang Suzaku akan meningkat secara dramatis, sehingga mereka tidak takut pada bintang Qinglong dalam kekacauan perang, bintang Suzaku aman, dan keturunan mereka akan memiliki rumah yang stabil. Dari keluarga Suzaku di kota utama Yudu, banyak juga orang kuat yang terbang keluar, tanpa kecuali, mereka semua berada di alam kekaisaran, dan banyak dari mereka berada di puncak alam kekaisaran. Pergi lihat.
Ada bayangan orang yang naik ke langit ke segala arah bintang Suzaku sulit bagi orang bijak untuk muncul dalam 1000 tahun, dan bencana orang bijak juga harus menjadi tontonan selama berabad-abad. Gerakannya agak keras. Di hutan bambu keluarga Mu, Ye Chen menatap sosok yang mendekat dari langit, dan terbatuk-batuk. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengenakan topeng hantu, naik ke langit dalam satu langkah, dan terbang menuju dunia tempat Adipati Musuhan melintasi malapetaka. Dia belum pernah melihat orang bijak melintasi malapetaka, dan dia juga ingin untuk melihat adegan menghancurkan dunia. Dari kejauhan, Ye Chen melihat lautan guntur, meski jauh, dia masih merasakan jantung berdebar-debar. Tempat di mana Mu Suangong melintasi malapetaka adalah hamparan pegunungan, terukir di bawah kuasa Sein Heavenly Tribulation, tetapi pegunungan tinggi yang megah tampak rentan, dan telah lama dimusnahkan menjadi abu terbang oleh lautan guntur. Anggota keluarga Mu tiba dan mengatur pola formasi. 8 keluarga bangsawan besar lainnya datang ke sini tanpa urutan tertentu, tersebar di sekitar Leihai, dan mereka juga menggambar pola. Keluarga Suzaku di kota utama Yudu juga datang, dan mereka juga memindahkan susunan pengetahuan untuk menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi kapan saja. Ada beberapa kultivator es yang datang untuk melihat penyeberangan kesengsaraan, dan ada banyak yang kuat di antara mereka. Mereka berdiri di langit, dan tanah diselimuti kegelapan, seperti air pasang dan laut. Pemandangannya cukup megah. Ye Chen datang, mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, bersembunyi di kerumunan. Di lautan guntur, Mu Suangong sudah berlumuran darah. Setiap petir membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setiap kali petir jatuh, dikatakan bahwa kulit Mu Suangong terkoyak. Melihat adegan berdarah ini, semua orang hati bergetar. Hati semua orang ditangguhkan, karena takut Mu Suangong akan dihancurkan oleh guntur jika dia tidak memperhatikan. Perang. Mu Suangong mendesis keras, meskipun tubuhnya sudah tua dan tua, dia memiliki kecenderungan untuk menelan segalanya, dia diliputi oleh guntur berulang kali, tetapi dia bergegas pergi ke langit lagi dan lagi, ingin mematahkan belenggu dalam kegelapan. Pada tingkat kultivasinya, dia tahu bagaimana malapetaka itu ada, jika dia ingin dilahirkan di nirwana di bawah hukuman guntur, satu-satunya cara adalah bertarung. Di bawah perhatian semua orang, deru guntur terus melemah, dan jangkauan lautan guntur juga menyusut tajam. Perang. Mu Suangong, yang sudah berada di ujung kekuatannya, menggunakan kekuatan supernatural melawan langit, memotong belenggu dunia bawah dengan satu pedang, dan menghancurkan seluruh lautan guntur dengan satu telapak tangan. Kesengsaraan surgawi dimusnahkan oleh guntur dan hukuman, dan tubuh darah Mu Suangong yang pecah juga jatuh ke langit di bawah perhatian semua orang, dia selamat dari kesengsaraan surgawi, dan sekarang dia adalah biksu semu yang asli. Itu berhasil. Itu berhasil. Keluargamu sangat gembira, dan 9 keluarga serta keluarga Suzaku juga melangkah maju satu demi satu. Namun, pada saat ini, di langit yang gelap gulita, tiba-tiba ada sinar cahaya Dewa Nirvana, dengan kekuatan ilahi yang merusak, menembus Haoyu Xingtian sepanjang jalan, dan targetnya adalah Mu Suangong. Serangan kuasi suci. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Nirvana mana terlalu kuat, dan lingkaran sihir yang melindungi Mu Suangong dengan mudah ditembus. Itu adalah pukulan yang fatal. Mu Suangong dalam keadaan lemah, bagaimana dia bisa menghentikan pukulan semu? Kepala keluarga. Keluargamu menyerbu dengan mata merah, begitu pula 9 keluarga aristokrat besar dan Suzaku. Namun, adegan Mu Suangong terbunuh tidak muncul, dan cahaya ilahi yang padam dihancurkan oleh tangan batu giokristal yang membubung ke langit. Di atas langit virtual, sesosok cantik muncul, mengenakan pakaian putih lebih baik dari salju, dengan kecantikan tiada taraf, itu adalah Ruotian Suzaku. Seorang kuasi sage yang bermartabat, diam-diam merencanakan, kamu tidak takut diejek oleh generasi mendatang. Ruotian Suzaku berbicara dengan samar, dengan keagungan tertinggi, sangat dingin, menatap dunia gelap dengan acuh tak acuh. Jadi apa? Tawa samar terdengar, dan 2 lelaki tua berjalan keluar dari kegelapan, satu berjubah darah dan yang lainnya berjubah hitam melihat dengan hati-hati, mereka adalah Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi dari bintang Naga Azure. Di belakang mereka berdua, masih ada awan dan kabut yang bergulung, membawa banyak orang kuat, baik mengendarai pedang terbang, atau menunggangi binatang roh, atau menunggangi awan dan kabut, pertempuran itu sangat kuat, menguasai langit dan bumi. Melihat ini, tidak hanya yang kuat di Yudu, tapi bahkan Ruotian Suzaku mengerutkan kening. Membunuh. Raja Naga Surgawi mengeluarkan dengusan dingin, dan Raja Naga Bumi menginjak langit untuk membunuh mereka. Keduanya bergabung untuk mengorbankan segel naga hijau kuno. Prajurit suci. Di kerumunan, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat bahwa segel Qinglong kuno adalah senjata ajaib tingkat suci. Engah, engah, engah. Kekuatan segel kuno Qinglong dapat menghancurkan langit dan bumi, dan lautan cahaya yang disapu menghapus bayang-bayang orang menjadi berkeping-keping.
Bahkan biksu di alam kekaisaran hampir tidak dapat menahan kekuatan dewa dari tentara suci. Ruotian Suzaku mengeluarkan omelan dingin, dan melangkah ke langit dengan satu langkah, memegang pedang dewa merah di tangannya, dia membelah lautan cahaya yang tersapu oleh segel kuno naga hijau. Prajurit suci Suzaku. Di antara kerumunan, Ye Chen menatap pedang merah di tangan Ruotian Suzaku, sepertinya dia telah mendengar reputasi pedang itu di Yudu. Membunuh. Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi langsung mendatangi Ruotian Suzaku. Jika Suzaku tidak takut, satu orang memilih dua raja, adegan pertempuran antara tiga kuasi sage sangat besar, dan langit akan pecah, terutama setiap kali dua tentara suci bertabrakan, sisa kekuatan membuat orang tidak dapat melakukannya. Melawan. Membunuh. Membunuh. Orang-orang kuat dari bintang Suzaku dan orang-orang kuat dari bintang Naga Azure juga saling berhadapan. Beberapa orang terus bergegas ke Sutian, dan beberapa terus jatuh ke Tian Xiao. Ini adalah perang, dan pemandangannya berdarah dan mengejutkan. Ye Chen juga mengeluarkan Tyrannosaurus Sabre dan menyerang formasi musuh. Surga, pengadilan kematian. King Longsing, seorang kaisar semu, mencibir dan menekan dengan telapak tangan. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan menebasnya dengan satu pisau. Kaisar semu tidak bisa mempercayainya. Melihat ini, King Longsing, seorang kuasi kaisar, melintasi langit, Ling Tian tak tertandingi dalam pedangnya, dan ingin membunuh Ye Chen. Ye Chen mencibir, menghindari pedang dengan mengecilkan tanahnya 1 inci, dan langsung membunuh kaisar semu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memotong kepalanya dengan pisau, dan jiwanya juga tercabik-cabik olehnya. Dalam adegan ini, Biksu Suzaku Sing dan King Longsing yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Sebuah alam surga, pengetahuan langsung yang membunuh kaisar. Engah, engah, engah. Di tengah suara keterkejutan, Ye Chen mengayunkan pisaunya lagi, dan tempat yang dia lewati berlumuran darah, yang membuat bintang Suzaku yang kuat tertegun sejenak. Kapan Tianjing menjadi begitu mesum? Membunuh Zun Huang dan Huang Jing seperti memotong semangka dari Ye Chen, yang bergegas untuk membunuh, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang gelap, ada juga orang bijak. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar tawa berkabut, yang bergema di seluruh dunia, datang dari 9 dunia bawah, merayap keluar, diikuti oleh paksaan yang kuat, paksaan yang eksklusif untuk orang bijak. Sok Suci. Bintang Suzaku yang kuat yang sedang bertarung, tanpa sadar melihat ke atas, dan melihat sosok berpakaian darah melangkah ke langit, berguling-guling di lautan darah yang mengerikan, dan di lautan darah, ada banyak roh meratap, yang membuat orang gemetar di seluruh Gerhana Raja Yin. Melihat orang itu datang, Ruotian Suzaku terlihat jelek. Suzaku, tetap aman. Yin Si Wang menyeringai sinis, memperlihatkan gigi putihnya. Oh, episode 1145, satu gerakan benar-benar dikalahkan. Ledakan. Ledakan. Di atas langit virtual, tekanan dari 4 orang bijak begitu kuat sehingga langit dan bumi bergemuruh. Kedatangan Raja Gerhana Yin membuat Ruotian Suzaku terlihat bermartabat. Penggarap bintang Suzaku juga memiliki ekspresi jelek, seolah-olah dia tahu kekuatan Raja Gerhana Yin, tetapi dia adalah seorang biksu dengan level yang sama dengan Ruotian Suzaku. Lawan memiliki 3 kuasi bijak, 1 lawan 3, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Brengsek. Mu Suangong, yang dijaga di belakang, mengepalkan tinjunya yang berdarah, tidak tahu bahwa dia akan memprovokasi 3 orang bijak dalam bencana. Namun, dia baru saja selamat dari malapetaka, dan dalam kondisi yang sangat lemah, apalagi biksu semu, bahkan biksu di alam kekaisaran dapat menghancurkannya, dan King Longsing tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih ke kondisi puncaknya. Membunuh. Gencatan senjata berlangsung kurang dari 30 napas, dan dimulai lagi karena teriakan dingin Raja Tianlong. Membunuh. Para biksu King Longsing memiliki wajah yang galak, dan yang lebih penting, mereka memiliki 3 biksu semu di pihak mereka. Ini adalah dukungan yang kuat, yang membuat semangat King Longsing tinggi. Dibandingkan dengan bintang Naga Azure, moral bintang Suzaku jatuh ke jurang karena kedatangan Raja Gerhana Yin, dan yang kalah mundur dengan mantap. Seorang bijak sudah cukup untuk membalikkan hasil perang ini. Engah, engah, engah. Suzaku Sing cukup sengsara, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Di sisi lain, 4 orang bijak bertarung, dan langit dan bumi runtuh. Ruotian Suzaku berlumuran darah, dan dia bertarung melawan 3 orang bijak sendirian. Meskipun dia memiliki teknik rahasia ke langit, dia masih ditekan dan terus mengeluarkan darah. Hancurkan Adipati Musuhan. Raja Naga Langit tersenyum tipis, dan menatap Raja Erosi Yin. Mudah untuk dibicarakan. Yin Si Wang tersenyum tipis, segera meninggalkan lingkaran pertempuran, dan langsung pergi ke sisi lain untuk membunuh. Tetap di sini. Ruotian Suzaku ingin mengejarnya. Lawanmu adalah kami. Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi melangkah melintasi langit, menghalangi jalan Ruotian Suzaku. Keluar.
Ruotian Suzaku memotong sepotong bima sakti dengan pedangnya, tetapi dihancurkan oleh lautan cahaya dari segel kuno naga hijau. Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi bekerja sama untuk menampilkan kekuatan supernatural mereka, menahan Ruotian Suzaku sampai mati. Kamu semut, berani menghentikanku. Di sisi lain, erosi Raja Yin meratakan pria kuat yang berdiri di depan Mu Suangong. Mu Suangong, roh primordial dari kuasi sagemu adalah milikku. Yin Siwang tersenyum sinis, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih Mu Suangong yang sedang duduk bersila. Tidak heran, Mu Suangong Ten mati dan tidak ada kehidupan. Sialan. Ruotian Suzaku ingin menyelamatkannya, tetapi Raja Kedua Qinglong menolak memberinya kesempatan. Sialan. Ruotian Zonghuang, guru suci dari keluarga Suzaku, memimpin yang kuat untuk menyerang, tetapi diblokir dengan kuat. Sialan. Para patriark dan penguasa suci dari 8 keluarga aristokrat agung juga ditahan oleh orang-orang kuat dari bintang kuno Qinglong. Sialan. Mata Mu Zongtian memerah, dan dia menyaksikan Raja Yingsai membunuh leluhur, tetapi dia tidak berdaya untuk membebaskan diri. Namun, tepat ketika 4 arah putus asa, pedang emas yang tak tertandingi menebas langit, memotong cetakan tangan Raja Yingsai, dan seorang pria berjubah hitam berdiri di depan Mu Suangong. Kamu Chen. Ruotian Suzaku, yang berada dalam pertempuran berdarah, tertegun sejenak, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan keluar pada saat ini, juga tidak berpikir bahwa dia, yang hanya berada di langit, berani menghadapi biksu kuasi Santo. Maju terus. Surga, pengadilan kematian. Yin Siwang tersenyum sinis, dan tiba-tiba menamparkan langit dengan telapak tangannya. 8 Desolation Boxing. Ye Chen naik ke langit dalam 1 langkah, dan 9 cara dan 8 tinju liar langsung bergabung menjadi satu, menggabungkan banyak teknik rahasia, menggabungkan kekacauan, menggabungkan semangat juang yang tak terkalahkan, menggabungkan kekuatan darah, menggabungkan kekuatan reinkarnasi, dan menghadapi Raja Jahat. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan guntur meraung. Di tempat, kepalan tangan Ye Chen meledak, dan dia terbang terbalik, menyesali Kuaso Sage dikalahkan dalam 1 gerakan. Ini. Orang-orang yang bertarung sangat terkejut, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Chen masih hidup, dan setelah pukulan keras dengan biksu semu, dia masih hidup. Menarik. Yin Siwang samar-samar tersenyum, dan ada sedikit kejutan di matanya yang berwarna darah. Pergi. Mu Suangong mendesis, dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang diselimuti jubah hitam, dan dia juga tahu bahwa Ye Chen bukanlah lawan erosi Raja Yin. Ye Chen terhuyung-huyung, memuntahkan darah, dan tubuh sucinya juga berlumuran darah. Dia memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi puncak kerajaan kaisar, tetapi dia masih jauh dari cukup di depan orang bijak. Ini adalah penindasan mutlak dari kultivasinya. Raja Erosi Yin mengangkat tangannya lagi, berubah menjadi segel besar yang menutupi langit, dan setiap sinar napas yang keluar darinya seberat gunung raksasa. Ye Chen mundur dan datang ke sisi Mu Suangong. Ledakan. Segel besar Raja Gerhana Yin yang menutupi langit jatuh, meninggalkan jejak telapak tangan yang besar di tanah. Asap menghilang, tetapi Ye Chen dan Mu Suangong tidak terlihat. Seperti yang diharapkan semua orang, mereka mati, dan dihancurkan menjadi abu terbang oleh telapak erosi Raja Yin, bahkan tidak meninggalkan jejak tubuh mereka. Segala sesuatu di dunia tampaknya membeku saat ini. Bintang Suzaku, setelah hampir 1000 tahun, akhirnya muncul kembali sebagai orang bijak, tetapi kematiannya sangat menyedihkan. Kurang ajar kau. Keluargamu yang kuat meraung dan mengguncang langit, menebas jalan berdarah, ingin melawan Raja Yin Xie dengan putus asa. Pusat kekuatan dari 8 keluarga aristokrat besar dan klan Suzaku juga marah, dan membakar umur mereka satu demi satu dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Sekelompok semut. Yin Siwang mendengus dingin, dan melemparkan kekuatan gaibnya, menyapu satu demi satu. Pertempuran berdarah di dunia ini menjadi lebih tragis, mayat menumpuk di pegunungan, Mu Suangong terbunuh, tetapi King Longsing jelas tidak berniat mundur, tampaknya Suzakuxing akan dimusnahkan hari ini. Di lubang hitam ruang angkasa, Ye Chen menyulut manik-manik api. Ya, pada detik terakhir itu, dia melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa, dan Mu Suangong juga dibawa masuk olehnya dibandingkan dengan di luar, ruang lubang hitam ini adalah yang paling aman. Ini, di mana tempat ini? Mu Suangong menatap kegelapan tanpa batas di depannya dengan takjub. Lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen tersenyum, menyeka darah dari sudut mulutnya. Lubang hitam ruang. Mu Suangong terkejut, dan melihat ke atas lagi. Dia hanya mendengar tentang lubang hitam ruang Yuguang, tetapi dia belum pernah memasukinya. Sekarang dia berada di lubang hitam ruang, dia terasa dingin di sekujur tubuhnya. Kamu bisa memasuki lubang hitam angkasa sesuka hati. Setelah memikirkannya, Duke Musuan menatap Ye Chen dengan ngeri. Junior ini akan memberi tahu Anda secara rinci di masa depan. Ye Chen tersenyum, dan menjejalkan Taskian Kun ke pelukan Mu Suangong,
ada pil di dalamnya, yang cukup untuk senior untuk mengisi kembali konsumsi selama bencana. Ini, Don jangan kemana-mana, setelah gerombolan monster King Longsing dikalahkan, junior akan datang untuk menjemput senior. Kamu masih ingin keluar? Mu Suangong buru-buru meraih Ye Chen, kamu bukan lawan erosi Raja Yin. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya dengan keras. Ye Chen tersenyum, berbalik dan menghilang ke dalam lubang hitam angkasa. Masuk dan keluar dari lubang hitam ruang sesuka hati, kekuatan supernatural macam apa ini? Mu Suangong terkejut tak terkira, dan bahkan lebih ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Dari latar belakang apa dia berasal, itu hanya melawan langit. Mengumpulkan pikirannya, Mu Suangong melihat lubang hitam di angkasa lagi. Untuk beberapa alasan, dalam kegelapan tanpa batas ini, dia merasakan ketakutan. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut akan kegelapan ini, bahaya dan kebingungan yang tidak diketahui bahkan membuat orang bijak takut. Dengan mata terpejam, Mu Suangong buru-buru merobek tas penyimpanan, dan mengeluarkan ramuan di dalamnya. Engah, engah, engah. Di dunia yang gelap, perang masih sengit, kehidupan manusia seperti sesawi, dan darah menodai langit dan bumi, menutupi langit berbintang dengan kerudung berdarah, membuat gunung dan sungai besar terlihat seperti neraka. Terlihat bahwa Suzaku Sing benar-benar kehilangan angin, dan ada sok bijak tambahan, yang membuat orang merasa tidak berdaya. Ledakan. Di atas Sutian, Mu Zongtian ditampar Sutian oleh telapak Raja Yingsai, dan dia jatuh ke tanah berlumuran darah. Setelah itu, guru suci dari 8 keluarga besar dan klan Suzaku juga tersapu ke langit oleh telapak Raja Erosi Yin. Kekuatan orang bijak sangat mencengangkan, dan bahkan surga ke-9 dari alam Kaisar Master tidak bisa bersaing. Mati. Raja Yinsi tiba-tiba mengangkat tangannya, ingin membunuh Mu Zongtian dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, Ye Chen, yang keluar dari lubang hitam di luar angkasa, muncul, dan mendarat di sisi Raja Gerhana Yin tanpa memihak.